Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan pada pagi hari ini saya akan membacakan warta Jemaat GKJ Sampangan Kradinan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang terutama atau yang pokok-pokok warta gereja yang akan saya bacakan. Demikian. Selamat beribadah. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat PKM Kota Semarang dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Sampangan Kradinan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Sampangan Kradinan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Sakramen Perjamuan. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia, Majelis Gereja akan melayankan sakramen perjamuan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 secara streaming. Sehubungan dengan hal tersebut, persiapan perjamuan kudus atau pendadaran diadakan dalam ibadah hari ini. Dimohon jemaat mempersiapkan diri sebelum mengikuti sakramen perjamuan. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Widikdo Harsaning Widi, warga kelompok Sampangan, dengan Saudari Magdalena Widyastuti K, warga GKJ Telogosari. Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 tempat GKJ Telogosari Semarang, dilayani oleh Pendeta Anung Trirumantio MSI. Kiranya menjadikan periksa dan mohon dukungan doa dari jemaat. Sidang klasis istimewa Bapelklas Semarang Barat ke-39 akan menyelenggarakan sidang istimewa Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat dengan agenda sidang ujian calon pendeta Paremtoir atas diri Saudari Deni Irawan SSI, calon pendeta GKJ Mijen, dan Ibu Veronica Ayu Mahara Nauli Siregar SSI, calon pendeta GKJ Kaliwungu, pada pelaksanaan pada tanggal 2 sampai 3 Oktober 2020. Tempat Rumah Retreat Elika, Bandungan. Jemaat penerima GKJ Mijen Semarang. Utusan dari GKJ Sampangan Kradinan yang akan hadir dalam persidangan tersebut Bapak Pendeta Bambang Santoso SHSSI dan Bapak Penatua Suhadi, keduanya sebagai utusan utama. Dimohon dukungan doa dari segenap jemaat. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, warta gereja yang dapat saya bacakan. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dibaca di warta gereja yang sudah diedarkan di WA. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagaikan benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun
sekeliling mejamu. Jemaat kami undang bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 451 bait yang pertama sampai kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ibadah minggu pertama bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Ibadah hari ini adalah pembukaan bulan keluarga dan dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku Berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara, ibarat perahu nelayan harus bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk mendapat banyak hasil. Demikianlah kehidupan kita di zaman ini. Hidup penuh dengan tantangan. Semakin hari seraya bukan semakin mudah untuk dihadapi. Kita butuh kekuatan Tuhan dan Dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada kita untuk memberi peneguhan. Apa respon kita kepadanya? Marilah dalam doa kita melihat diri kita sendiri dan mengintrospeksi diri akan segala hal yang telah kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Saya persilahkan saudara semua untuk berdoa secara pribadi dalam doa pengakuan dosa. Dipersilahkan.
Demikianlah seruan doa kami ya Bapa. Seluruh doa dan permohonan kami ini hanya kami mohon di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai 2, Tuhanku bila hati kawanku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat dipersilakan berdiri. Berita anugerah kita dengar melalui bacaan surat 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama sampai kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur kalau kami boleh hadir di dalam ibadah pagi ini, karena kami merasakan persekutuan dengan Tuhan, juga persekutuan dengan saudara-saudara seiman lainnya. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mengangkat syafaat kami. Pertama-tama untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, Ibu Samijan, Ibu Dwi Indriati, Bapak Giring, Bapak Gusar Partogi, Bapak Andreas Sukenowati, Bapak Sutiono, Ibu Kosran, Ibu Tatik Sehono, Ibu Elizabeth Sasongko, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Mulyono, Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Agustri, Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, Bapak dan Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan mengerti benar kelemahan fisik daripada saudara kami ini masing-masing. Kami menyerahkan keberadaan saudara kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus karya pemulihan-Mu terjadi. Kami juga mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu dengan berbagai tantangan, kebutuhan, permasalahan. Tuhan hadir memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan perlindungan bagi setiap keluarga, sehingga setiap keluarga merasakan ketenangan, kedamaian. Bahkan Tuhan menyatukan lebih erat lagi masing-masing keluarga. Kami juga mendoakan anak-anak kami, baik di dalam pergumulan imannya, studinya, pekerjaannya, pergaulannya. Anak-anak kami yang sudah saatnya mencari pasangan hidup, Tuhan tuntun dan Tuhan arahkan. Anak-anak kami yang sedang dalam proses perjodohannya, Tuhan berkati. Bapa di surga, Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi anak-anak kami tersebut. Bapa, saat ini kami mendoakan jemaat-Mu GKJ Sampangan Kratenan ini. Warga jemaat biarlah semakin guyup sekalipun di dalam keterbatasan. Berkati majelis gereja, komisi-komisi, panitia-panitia, tenaga gereja, dan semua yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati pelaksanaan sidang klasis istimewa pada tanggal 2 dan 3 Oktober, di mana di dalam sidang klasis tersebut akan diadakan ujian calon pendeta untuk calon pendeta GKJ Mijen dan calon pendeta GKJ Kaliwungu. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati pelayanan gereja bagi sekolah-sekolah Kristen ataupun guru-guru Kristen yang sekarang sedang melakukan pelayanannya. Demikian juga Tuhan berkati rumah sakit Kristen, para tenaga medis di dalam pelayanannya. Demikian juga dengan panti asuhan, panti werda, dan panti karya. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, biarlah rakyat kami bersatu padu, dapat saling menolong satu sama lain, tidak saling mencari kelemahan, khususnya di dalam kami menghadapi permasalahan bersama, baik secara nasional maupun secara internasional. Di dalam negeri, kami semua juga prihatin selain menghadapi pandemi COVID-19, juga adanya berbagai kelompok-kelompok yang intoleran, juga pihak-pihak yang seringkali hanya mencari kesempatan di tengah kesempitan. Kiranya kami semua kembali untuk membangun bangsa ini dengan dasar Pancasila, sungguh bersama-sama menanggulangi permasalahan yang dihadapi,
seperti penanganan pandemi COVID-19, khususnya dalam proses uji coba vaksin, kiranya ini segera dapat diselesaikan dengan baik, juga ketika dilakukan tes kepada masyarakat, sehingga mengalami satu penurunan daripada penularan wabah virus COVID-19 ini, bukan saja di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di dunia ini. Kami menyerahkan ke dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan segala sesuatu, dan Dikau sendirilah yang mampu menghentikan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah bagi kita untuk bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang tertulis pada Mazmur 86 ayat ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Segala puji, hormat, dan juga syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah sumber kekuatan kami, Tuhan Allah sumber pengharapan kami, Tuhan Allah sumber penghiburan bagi kami pada saat hari-hari kami menghadapi banyak kesulitan dalam pandemi yang kami harus hadapi. Engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Untuk itu ya Tuhan, untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepadamu, kami mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati persembahan kami, sehingga segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan majelis yang Engkau tugasi untuk mengelola persembahan yang telah terkumpul. Biarlah segala daya dan upaya di dalam pengelolaan persembahan ini semuanya dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin menaikkan pujian syukur kami karena Engkau yang selalu memeliharakan iman kami. Pada saat ini sebentar lagi kami akan bersama-sama dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Bambang Santoso yang telah Engkau persiapkan untuk melayani Tuhan, untuk mengajar kami akan firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu pada saat ini yang akan kami terima, kami boleh bertumbuh dalam keimanan kami boleh bertumbuh semakin kuat dan boleh hidup semakin berkenan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan persembahan kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini di pembukaan bulan keluarga terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul dan, saya ulangi lagi, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bulan keluarga tahun ini kita awali pada minggu ini, dan tema besarnya adalah seni merawat keluarga. Ya, sedikit saja saya singgung karena nanti ada waktu khusus mengenai bahan dasar ini. Kenapa disebut seni merawat keluarga? Karena memang bermacam-macam gaya cara di dalam merawat keluarga. Ya, jadi ini betul-betul seni, ya, seni merawat keluarga. Dan di dalam khotbah awal topiknya itu keluarga bagai kebun anggur. Kebun anggur itu menggambarkan kondisi damai sejahtera,
untuk apapun juga. Termasuk ketika dikatakan keluarga bagai kebun anggur. Itu adalah keluarga yang mengalami damai sejahtera. Mengapa? Mungkin kalau saya memberikan gambaran pada saat ini tidak terlalu sulit, karena saat ini nampaknya baru booming orang menyukai tanaman, ya. Banyak juga orang yang mulai hobi untuk merawat tanaman, apalagi dalam situasi banyak waktu luang, ya. Walaupun sempat diungkapkan dalam sebuah mass media, ini termasuk hobi yang mengeluarkan uang juga sebetulnya, ya. Jadi di dalam masa pandemi itu nampaknya kebutuhan-kebutuhan menjadi pemasukan kadang-kadang berkurang, tetapi ada hobi-hobi yang justru harus mengeluarkan uang, ya. Hobi tanaman mengeluarkan uang, hobi bersepeda mengeluarkan uang, hobi apa lagi? Ya, burung. Ya, pokoknya begitu, ya, mengeluarkan. Nah, saya pernah memperhatikan, ya, salah satu iklan itu orang yang budidaya kedelai, yang kemudian kedelainya itu dijadikan bahan untuk kecap, gitu ya, kedelai apa. Itu sampai di situ dinyatakan seperti merawat anak sendiri. Jadi waktu menyiangi, waktu memberi air kapan itu betul-betul diperhatikan, diamati, ya. Bahkan tanaman apa saja yang betul-betul concern, betul-betul menyukai, hobi, ya, diperhatikan. Nanti kalau ada hama sedikit sudah disingkirkan, ada bagian yang harus dipotong. Kalau terlalu panas mungkin agak diteduhkan, ya. Jumlah airnya diatur sedemikian rupa, ya. Kalau digambarkan di sini ada seorang tuan tanah. Tuan tanah ini sangat menyukai anggur dan sangat concern. Dikatakan di sini ia membuka kebun anggur, menanam pagar sekelilingnya. Jadi dia tidak asal menanam, jadi sudah dia buat pagar begitu. Kemudian dia menggali lubang tempat memeras anggur, lalu mendirikan menara jaga, ya, supaya nanti kalau ada yang mengganggu binatang-binatang dapat disingkirkan. Dan ketika Alkitab berbicara kebun anggur itu menggambarkan kedamaian dan ketentraman, sekaligus kita diingatkan pemelihara utama daripada kebun anggur ini adalah Tuhan sendiri, pemelihara utama, ya. Coba kita bayangkan kalau manusia yang begitu concern karena hobi memelihara tanaman sampai sedemikian rupa. Bahkan saya pernah melihat ada jenis tanaman tertentu itu tiap pagi itu dilap, gitu ya. Dan ngelapnya nggak tanggung-tanggung, pakai air susu itu, ya. Wah, saya pernah cerita-cerita sama teman dan dia responnya, wong anak-anak kami saja tidak saya kasih minum susu, malah ini tanamannya. Ya ini karena begitu concernnya, ya, begitu baiknya perawatannya, ya. Saya punya tanaman, tetapi nampaknya saya belum ingin secara khusus, ya, untuk memikirkannya, ya, karena itu kadang-kadang ada bagian yang terbengkelai, gitu. Tapi kalau yang sudah secara khusus dan rupa. Nah, dikisahkan si tuan tanah ini kemudian mencari pekerja, ya, mencari pekerja untuk merawat kebun anggur itu supaya lebih kopen, ya. Nah, di sana di tanah Yahudi itu ada tradisi juga, sudah terbiasa. Jadi itu nanti bagi hasil. Tetapi nanti kalau 3 tahun itu tidak kunjung didatangi oleh yang punya, itu kebun ini bisa dimiliki oleh para penggarap, ya, kalau selama 3 tahun. Nah, 3 tahun tidak dikunjungi itu, ya, dianggap, ya, sudah diabaikan lah begitu. Nah, nampaknya pikiran para penggarap itu ingin
memiliki, ya semangatnya. Jadi di dalam khasanah hukum itu ada dua istilah yang menarik. Yang pertama besiter, yang satu ekhnar. Ekhnar itu artinya pemilik. Kalau besiter itu sekedar dipercaya untuk memelihara, ya, pemakai, ya. Pemakai yang tadi yang penggarap dan sebagainya, ya. Jadi tidak menguasai dalam arti memiliki, itu besiter. Tapi kalau pemilik itu ekhnar, dan haknya namanya ekhendom, ya. Nah, naluri manusia yang apalagi manusia yang serakah itu nampaknya tidak puas kalau tidak memiliki, ya. Jadi misalnya ada orang cerita, wah aku ki ndek omahku apik, ya, duwe mobil, ya, ono mobil, ya, bukan duwe mobil, ono mobilku ya apik, iso tak tumpaki terus. Aku yo nganggo perhiasan, ya, perhiasan saya juga bagus, tetapi sayang. Loh, kok sayang ada apa? Sayang bukan milikku sendiri, ya. Jadi mungkin masih milik mertuanya atau milik siapa gitu. Loh, tapi sebetulnya yang penting itu kan kita bisa menikmati, ya. Memang kadang-kadang ada orang tua atau mertua yang begini, silahkan kamu memakai itu sampai seumur hidupmu, ning ojo didol. Kadang-kadang ada yang begitu, kadang-kadang. Nah, ini orang itu kok kadang-kadang ada yang tidak puas. Pokoknya kalau tidak memiliki itu rasanya itu tidak puas. Loh, padahal banyak orang memiliki tapi tidak menikmati itu banyak. Loh, banyak orang kaya punya mobil bagus, tapi yang banyak menikmati sopirnya justru, ya. Sampai-sampai akhirnya untuk membuka pintu itu kan harus pakai sidik jari. Itu sidik jari sopirnya, bukan sidik jari bosnya. Sehingga kalau tidak ada sopirnya, bosnya juga tidak bisa buka pintu mobil nih. Jadi sebetulnya bahkan saya pernah membaca sebuah tulisan dari apa itu, majalah bahasa Jawa itu, lupa saya namanya. Apa? Penyebar semangat. Itu judulnya itu Sugih Tanpa Bondo. Wow. Dia tidak memiliki tapi bisa menikmati, ya. Tetapi nampaknya banyak orang itu kepinginnya ya memiliki. Sehingga ketika hamba ini dikirim oleh tuannya untuk ngecek, itu hambanya itu justru dilempari batu, ya. Dikirim lagi juga begitu. Dia berharap nanti tuannya enggan apa gimana, sudah kasihkan saja mungkin gitu, ya. Padahal penggarap ini ya dapat bagian. Akhirnya tuannya sudah, kalau begitu anak saya saja biar yang saya kirim. Kalau anak saya kan nanti paling tidak disegani. Ternyata apa yang terjadi ketika anaknya berkunjung ke situ justru malah dibunuh, ya, dibuang di luar kebun dan sebagainya. Ini menggambarkan bagaimana nafsu manusia untuk memiliki, untuk menguasai. Sebetulnya kalau kita mau rendah hati sedikit, bukankah semua yang ada di dunia ini titipan Tuhan? Gitu? Titipan Tuhan. Apa saja coba? Ya, kekayaan kita ya titipan Tuhan. Keluarga, anak-anak itu ya titipan Tuhan, itu bukan milik kita. Ya. Nah, karena itu titipan Tuhan, mestinya yang berkuasa itu Tuhan. Ini titipanmu, mau saya arahkan kemana, ini tergantung Tuhan. Juga ketika kita dititipi apa saja ya kita syukuri, ya. Wong itu semuanya titipan, ya. Semua itu titipan. Termasuk ketika kita dipercaya untuk merawat keluarga. Di dalam keluarga ada pasangan, ada anak-anak, itu semua titipan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa pemelihara terutama itu adalah Tuhan. Kita ingin memiliki, ingin menguasai, ingin mengatur sendiri segala sesuatunya. Saya yang berkuasa, ya. Semua harus patuh sama saya, semua harus manut sama saya. Jadi istilahnya penguasa keluarga, ya. Penguasa keluarga. Nah, kalau sudah begini,
ini diatur semau kita, ya. Harus begini. Saya pernah punya pengalaman, punya teman. Jadi teman saya itu hobinya melukis. Tetapi orang tuanya mengatakan, kamu harus masuk fakultas ekonomi. Karena bapak ingin anak bapak kerja di bank. Anaknya bilang, ora cocok pak, saya tidak cocok kalau kerja di bank. Saya tuh ingin menjadi ya pelukis atau guru. Tidak bisa. Mau makan apa kamu jadi seniman? Ya, akhirnya dipaksakan harus masuk fakultas ekonomi. Akhirnya kuliah dia di fakultas ekonomi. Ya, itu teman saya. Sampai suatu hari, ya belum lama lah itu. Artinya belum lama dari dia kuliah itu, dia datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya itu dengan penampilan yang aneh. Dia pakai helmnya tidak dilepas gitu. Saya pikir, wah ini mau buat kejutan. Silahkan, saya persilahkan masuk duduk. Setelah duduk ya helmnya tidak dilepas. Terus saya suruh helmnya dilepas begitu, lalu mulai ngobrol. Setelah ngobrolnya tidak nyambung, ngalor ngidul. Ternyata teman saya ini udah mulai ngengleng gitu ya, degleng. Loh, aduh repot ini. Ini karena pengaruh ini. Bapaknya anak saya harus begini. Karena merasa dia penguasa Penguasa. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang memang orang tua punya keinginan, tapi kalau sedang terjadi dialog dengan anaknya, cita-citanya apa, ya dibawa kepada Tuhan lah ya. Jadi ini bagaimana Tuhan yang terbaik dan sebagainya ya. Kadang-kadang juga pasangan hidup begitu, harus dengan ini ya, tidak bisa tidak ya. Kalau kamu tidak sama ini, lebih baik keluar dari rumah ya, harus gini. Karena kita merasa sebagai penguasa ya. Anak-anak kita itu milik Tuhan ya, bukan milik orang tua ya. Apakah kita itu mau nunggu anak kita, menjamin anak kita sampai anak kita itu kakek-kakek kita harus nunggu ini terus? Kan tidak. Kadang-kadang ada yang anak-anaknya sudah mulai dewasa, orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Dan ketika orang tua dipanggil Tuhan, anak itu harus berjalan sendiri ya. Bagaimana kalau anak ini hidup tidak sesuai dengan keyakinan dan kemampuan daripada si anak. Nah, jadi pertama-tama kita ini sebetulnya dititipi. Nah, justru tugas kita itu sebetulnya merawat keluarga. Ya, merawat keluarga itu seperti merawat tanaman itu. Ya, kadang-kadang perlu didangir, kadang-kadang perlu ditaruh di tempat yang agak panas ya. Jadi kadang-kadang ini yang memang tidak mudah ya. Sebetulnya apalagi ini berkah pada masa pandemi, orang tua banyak di rumah ya. Dulu kan orang tua banyak alasan sibuk ya. Kalau untuk tanaman saja bisa kita perhatikan terus, ini daunnya mulai kering apa tidak. Keluarga kita perhatikan, ini anak saya bagaimana ya. Nah, ini merawat keluarga, tetapi kita harus sadar kemampuan kita terbatas dan perawat utama itu Tuhan. Karena itu anak kita perlu kita doakan terus, kita utarakan ke hadapan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan ya. Karena mendidik itu bukan barang yang mudah ya. Kita terus berusaha ya, mengarahkan ya. Nah, ini PR kita semua ya. Nah, nampaknya sudah terjadi suatu segala sesuatunya itu diukur dengan uang ya. Jadi misalnya yang disebut memelihara, merawat itu kalau sudah mencukupi uang ya. Anak saya tiap hari sudah saya kasih sangu sekian, apa enggak bapak yang baik itu. Ukurannya uang. Nanti yang disebut keluarga yang berbuah, buahnya itu juga harus berupa uang dan harta ya. Ketika ditanya,
Kamu kerja di mana sekarang? Saya kerja di yayasan sosial. Wah, kerja kok di yayasan sosial? Di yayasan sosial itu gajimu berapa? Loh, minat saya itu ngurusi anak-anak panti asuhan. Kok ngurusi anak panti asuhan repot itu. Wah, itu yang satu mungkin anak-anak itu sudah betul-betul panggilan hidupnya. Tapi kan ukurannya harta, ya. Ukurannya harta dan uang. Jadi makanya kalau reuni itu kumpul keluarga, ya puji Tuhan, karena berkat Tuhan anak-anak kami sukses semua, ya. Oh, penghasilannya tinggi-tinggi dan besar-besar, semua sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan yang sekian, ya, dan sebagainya, yang serba-serba itu. Yang lainnya lalu menjadi, waduh, bagaimana ini? Karena ukurannya uang dan harta. Kalau begitu tidak usah reuni saja, tidak usah pertemuan keluarga saja itu, ya, kan menjadi tidak damai, ya. Nah, yang disebut keluarga sebagai kebun anggur itu keluarga yang damai sejahtera. Kedamaian di sini penting. Sejahtera itu ya betul-betul cukup, ya. Cukup itu tidak harus, kalau melihat budaya sekarang itu memang kalau berbicara cukup dalam pengertian nuruti selera itu sulit, ya. Anak sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Kalau anak zaman dulu itu pokoknya hari ini ibu masak oseng-oseng, udah sarapan, siang, malam ketemunya oseng-oseng terus, ya kan? Oseng-oseng kering tempe gitu, ya. Tapi anak zaman sekarang tidak. Pagi menunya ini, siang harus ganti, ya. Sore lain lagi. Wah, ini kadang-kadang sudah dimasakkan pengen makan di luar, ya. Dan kadang-kadang yang ngajak makan di luar orang tuanya sendiri, wah tambah rame lagi ini namanya. Karena orang tuanya masak sendiri bosan sendiri, ada itu loh. Lo masak sendiri kok bosan dewe. Nah, ini repot, ya. Itu baru dari segi masakan. Sepatu itu zaman dulu itu kalau belum mekap-mekap belum beli lagi. Sekarang enggak, sepatu masih bagus tapi bosen, ya. Terus sudah enggak zamani beli. Cukup memang sulit. Maka di sini anak-anak juga harus diajar mengenal Tuhan. Karena supaya Tuhan campur tangan di dalam kebun anggur ini, ya. Bagaimana kalau anak-anak kita itu seperti buah anggur, ya, yang segar, yang tumbuh, ya, segar penampilannya, tidak sekedar banyak mengeluh dan sebagainya. Marilah di dalam memasuki bulan keluarga ini kita terus-menerus melibatkan Tuhan, dan tentunya kita menjadi perawat yang baik untuk anak-anak. Saya melihat ketika jalan di salah satu lorong kampung, saya sama istri saya melihat, bocah-bocah kok ora dongo masker. Ternyata bapak ibunya ya memang tidak pakai masker, bagaimana anaknya bisa pakai masker, bapak ibunya tidak pakai masker gitu. Ya, jadi ini kelihatan sekali keteladanan dan kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah dalam tempat ini sudah usai, maka pulanglah dan tetap arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kami dengan tulus mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadikan keluarga saudara sebagai keluarga yang selalu siap menjadi saksi Kristus. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.